Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, bro, sis? Oh ya boleh tepuk tangan, lupa tepuk tangan dulu. Oke. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Indonesia merdeka. Mudah-mudahan semuanya juga kita bisa merdeka dari pandemi ini. Mudah-mudahan, amin amin. Nah, hari ini kembali kita berjumpa dalam program The Teras. Tepuk tangan, nah, tepuk tangan lagi boleh. Oke, terima kasih. Seperti biasa bahwa di The Teras itu kan kita tahu di teras itu perbincangan apa saja bisa terjadi dan apapun juga bisa terjadi di teras, makanya kita bikin program ini dan selalu menghadirkan tamu-tamu yang berbeda. Ada yang tamunya agak lucu-lucu, ada yang agak tegang-tegang, ada yang wah pokoknya semuanya lah. Ada yang suaranya kecil-kecil. Di sini di teras itu semuanya muncul. Nah, kali ini tamunya berbeda. Kali ini kalau saya bisa bilang mereka ini adalah pejabat negara. Ya, iya, pejabat negara mereka ini. Jadi mereka punya pin merah putih Garuda kalau nggak salah ya, ada ya, gitu lah pokoknya. Nah, kita tahu bahwa sekarang kita tahun 2021, tidak lama lagi kita akan masuk dalam pemilu serentak 2024. Nah, ngomong-ngomong tentang pemilu, kan ada satu lembaga yang menjadi motor untuk kegiatan ini. Jadi mereka lah yang bekerja untuk melakukan pemilihan. Pasti sudah bisa ditebak. Dulu pernah. Maksudnya pernah ikut kontestasi tapi gagal. Bukan. Dia maksudnya ini saya pernah caleg tapi gagal. Sudahlah, puas ya? Ya, saya pernah caleg dan saya gagal. Ya, karena ternyata kurang. Oke, baik. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Komisioner KPU Kota Kendari. Kita beri tepuk tangan dulu untuk bertiga. Kalau ada yang bilang, kenapa bertiga? Kan harusnya 5. Iya, kan di teras itu kalau ngobrolnya rame-rame ribut. Jadi kita batasi sampai 3. Karena kita supaya ada social distancing juga. Iya, cari pembenaran. Oke. Masuk ya? Oke, baik. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan ketiga tamu saya hari ini. Kita main urutan posisi duduk ya. Tidak posisi di kelembagaan. Jadi kita posisi duduknya. Saya akan mulai dari biasalah, lady first, harus perempuan pertama. Yang paling pertama ini adalah satu-satunya komisioner perempuan di KPU Kota Kendari. Beliau adalah Ibu Sri Marlia Putri Taridala sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Sri. Iya, kalau dari namanya ini bukan orang lain kalau buat saya ya. Karena beberapa saudara-saudaranya saya kenal. Teman-teman saya bahkan. Iya. Ini beliau ini memang bersaudara ada di mana-mana kayaknya ya. Nah, yang kedua, nah ini ya, mungkin orang asing buat saya ya. Kita nggak saling kenal kan? Oke, beliau ini adalah Ketua KPU Kota Kendari. Ada Bung Jumwal, Jumwal Saleh, ya, Ketua, itulah, mungkin pengaruh malam ya, mata ini. Ketua sekaligus Koordinator Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Wow, tepuk tangan dong buat Pak Ketua. Sip. Dan berikutnya ini ada Bung Alasman Mpesau, Koordinator Divisi Penyelenggaraan Pemilu. Tepuk tangan juga dong. Harusnya masih ada 2 lagi kan? Iya. Yang satunya Divisi Data dan Informasi. Itu saudara Palando Lili. Siapa? Palando Lili. Palando Lili. Iya. Oke, yang satu Asril. Iya. Divisi Parmas, Sostisli dan SDM. Iya, oke. Nggak usah kita tanya apa kepanjangannya ya. Pokoknya Parmas, partisipasi masyarakat. Baik. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang seperti apa persiapan KPU Kota Kendari menuju ke pemilu serentak 2024. Iya. Yang pertama dulu, biar mengenepis hoax. Betulkah pemilu 2024 itu batal? Maka akan mundur. Jadi begini, berita itu sebenarnya adalah kutipan berita di tahun 2020 lalu. Oke. Jadi ketika saat itu memang ada wacana bahwa pemilihan serentak dalam hal ini maksudnya pilkadanya yang terjadi di 2022, 2023, dan 2024 itu diundur di 2027. Jadi itu sebenarnya adalah hoax gitu ya. Berita jadi, hoax ya. Berarti pemilu serentak 2024 fix ya? Ya. Tidak ada. Jadi tolong catat karena pernah ada beredar kan beberapa bulan lalu kalau tidak salah bahwa katanya pemilu 2024 batal jadi diundur di 2027. Iya betul, sesuai durasi kan. Ya. Karena kan ini apa namanya?
waktunya kurang kan jadinya. Iya. Ada daerah-daerah yang akhirnya pemimpin daerahnya itu cuma memimpinnya selama 3 tahun kalau nggak salah ya. Ada 4 tahun. Ada 4 tahun. Iya. Nah itu gimana ceritanya nanti ketika mereka sudah habis? Jadi kan memang di undang-undang terkait dengan pemilihan, Iya. ya. Jadi pertama begini, pemilu kita ke depan ini kan ada 2 jenis, Iya. ya, dalam kategori ruang lingkup besar gitu ya. Iya. Yang pertama pemilu itu sendiri, yang terdiri dari pemilihan presiden, Iya. kemudian pemilu legislatif, Ya. mulai dari kabupaten kota sampai dengan DPR RI. Hmm. Nah itu dia serentaknya di tanggal 21, hasil konsineringnya DPR kemarin pemerintah dengan KPU dan Bawaslu, Iya. itu tanggal 21 Februari Oke. tahun 2024. Iya. Nah yang pemilu yang kedua adalah pemilihan serentak, dalam hal ini pemilihan kepala daerah, itu serentaknya nanti di 27 November. Oke. Jadi dalam tahun yang sama. Jadi Iya. ini baru terjadi secara serentak di tahun yang sama terjadi dua 2 kali pemilihan umum. dua jenis pemilihan gitu ya. Dalam hal ini pemilu dengan pemilihan kepala daerah. Hmm. Pemilihan kepala daerahnya sendiri itu diserentakkan baik gubernurnya, bupati dan wali kotanya. Oke. Nah, terkait dengan pilkadanya, ya memang kalau dibaca di undang-undangnya bahwa untuk pemilu atau hasil pemilihan yang tahun 2022 dan 2022 itu dia malah nanti akan ada PJ-nya ya, Iya. karena dia berakhir pada tahun di 2000 Iya. keliru ya. Jadi Iya. yang hasil pilkada tahun 2020 yang baru ini, Iya. yang baru-baru itu nanti dia tidak cukup 5 tahun Betul. masa jabatannya. Iya. Dia akan berakhir kan harusnya di 2025. Iya. Tapi dia sudah harus berakhir di 2024 karena memang undang-undangnya tertulis seperti itu. Hmm. Dalam di undang-undang nomor 16 ya? Iya. Nomor 2016. Ya. 10 2016. Undang-undang nomor 10 tahun 2016. Jadi seperti itu. Nah, ini kan juga baru pertama kali kan begini kalau tidak salah ya. Iya. Durasi yang Diperpendek. diperpendek. Masa Nah, jabatan. terus bagaimana kemudian dengan para kepala daerah yang ternyata durasinya perpendek itu? Apakah mereka juga tetap mendapatkan misalnya ada hak-hak yang mereka dapatkan sebagai pemimpin atau kepala daerah itu sampai durasi yang cukup 5 tahun, gitu kan? Kalau kita bilang wah rugi dong jadinya, ya cuma 3 tahun memimpin. Nah gimana itu? Ya tentu kan nanti diatur lebih lanjut di dalam apakah itu peraturan pemerintah atau Ya. di Perpres. Tapi kalau seperti itu ya wacananya kelihatannya seperti itu bahwa akan diberikan semua hak-haknya selama 5 tahun. Yang tentu yang tidak adalah masa waktu 1 tahun itu dalam hal berkaitan dengan pengelolaan APBD itu kelihatannya yang tidak. Gitu ya. Kalau hak-haknya secara atas jabatannya tentu pasti akan diberikan. Oke, baik. Nah kita ke Bung Alasman, panggilnya apa biasanya? Asman. Asman. Iya. Oh iya. Karena di sini temennya kan ikut serta ke sini ya, jadi enak saling ganggu. Letting ya sama Oh siap. Eri. Beliau itu guru saya, sebenarnya suhu saya. Oh guru ya. Oh ini yang suhu siapa sebenarnya? Yang suhu siapa? Oke. Tapi kita jeda dulu sedikit ya. Boleh yang Bapak ya izinkan kami untuk jeda sebelum saya ke Bung Aswan, sebelum saya ngobrol-ngobrol. Asman. Ya. Aduh. Ya, sebelum saya ke Bung Asman, kita break dulu ya. Oke. Jangan kemana-mana pokoknya. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam DTRS. Tepuk tangan dong kalau sudah begitu ya. Oke, terima kasih untuk tepuk tangannya. Nah, mending begini, biar juga saya juga paham ya. Terus kemudian juga nanti yang nonton juga bisa lebih paham. Boleh dong dijelaskan masing-masing. Sebenarnya divisi masing-masing itu tugasnya apa? Gitu, pokok pekerjaannya apa? Nah, kalau misalnya kayak Bung Asman misalnya, koordinator divisi penyelenggaraan pemilu. Orang tahu, oh pasti kalau pas pemilu dia ini sebagai, tapi apa sih sebenarnya tupoksi pekerjaan koordinator divisi penyelenggaraan pemilu itu? Silakan. Oh iya. Terima kasih ya. Jadi begini, sebelum masuk pada konteks ini yang ingin saya sampaikan adalah ini kan kita akan menghadapi sebuah momentum besar 2024. Ya. Yang dimana 2 tahapan besar ini adalah hampir pelaksanaannya bersamaan. Iya. Yang dimana pemilu itu akan dilaksanakan pada Februari
hasil RDP dengan DPR hasil RDP dengan KPU RI dengan DPR RI. Iya. Kemudian pemilihan kepala daerah itu akan dilaksanakan pada November. Memang hal ini akan menyita energi Iya. baik itu masyarakat maupun Petugas. penyelenggara sendiri. Iya, penyelenggara ya. Kenapa saya sampaikan yang saya sampaikan demikian? Sebenarnya yang ingin kita luruskan adalah paradigma dulu keserentakan pemilu itu sendiri. Yang dipahami masyarakat kan bahwa pemilu serentak ya pilkada serentak, mana yang benar ya? Apakah pilkada serentak atau pemilu serentak? Oke, antara pilkada serentak Ataukah atau pemilu serentak? Pemilu serentak. Ya, kan begitu sebenarnya. Yang perlu diluruskan sebenarnya begini. Dasarnya adalah sebenarnya karena lahirnya putusan MK nomor 55 tahun 99. Tahun 2019. Iya. MK memberikan 6 model bagaimana pelaksanaan pilkada serentak, pemilihan serentak. Oke. Yang dipahami masyarakat publik, masyarakat umum bahwa pilkada serentak atau pemilihan serentak itu di mana dilaksanakan bersamaan antara pemilu dan pilkada. Pemilu yaitu terdiri dari 5 surat suara. Iya. Sedangkan pilkada untuk Kota Kendari itu bisa terjadi tambahannya 2 surat suara, yaitu pilwali dengan pilgub. Oke. Namun demikian ternyata dari putusan MK ini yang kebijakan ini artinya keputusan ini diserahkan secara penuh kepada pembuat undang-undang itu sendiri. Bagaimana model dalam pilkada serentak. Tetapi pada faktanya kan kemudian ternyata pemerintah pembuat undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR RI tidak merevisi undang-undang. Sehingga antara rezim pemilihan kita di Indonesia ini ada 2, yaitu rezim pemilu dan rezim pemilihan, yaitu pemilihan kepala daerah. Oke. Pada konteks itu kemudian ini kan pelaksanaannya hampir bersamaan, hampir serentak. Tuh, pemilu dengan pemilihan. Ya, pemilu dan pemilihan. Nah, kalau pemilu serentak itu kan bisa sampai 5 surat suara. Iya, 5 surat suara. Nah, apa-apa saja itu? Yang pertama kan surat suara presiden. Pemilihan wakil presiden dan presiden. Oke. Kemudian DPD. Kemudian DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Oke, itu untuk jadi biar juga masyarakat paham ya. Jadi jangan sampai semuanya pemilu serentak, pilkada serentak. Padahal beda itu ya. Ya, padahal beda, 2 rezim yang berbeda. Karena memang pemerintah tidak melakukan revisi terhadap undang-undang ini. Kalau sebenarnya kan wacananya kan akan direvisi. Yang dimana akan disatukan antara rezim undang-undang pemilu dan rezim undang-undang pemilihan sehingga menjadi satu undang-undang. Ya, kalau pilkada cuma 2 kan, gubernur sama kota kabupaten. Kota kabupaten. Oke, lanjut. Oke, dalam konteks ini sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan kita penyelenggara? Ya kan karena ini kan sejarah baru. Artinya suatu keadaan atau kondisi baru. Dan KPU RI, kami melalui KPU RI telah melakukan simulasi terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kemudian. Yang pertama yaitu dilaksanakan pada 4 model penyelenggaraan, 4 model tahapan ya, 4 simulasi yaitu dilaksanakan pada bulan Januari atau bulan Februari, kemudian bulan 2, bulan 3, kemudian bulan 4 sampai bulan 7. Ya, 4 model. Dari 4 model ini, masing-masing semuanya dilaksanakan ternyata semuanya pada hari Rabu. Silakan kita berkaca pada pelaksanaan pilkada sebelum-sebelumnya atau pemilihan, itu selalu dilaksanakan pada hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Kenapa hari Rabu? Coba. Apakah itu hari sakral? Jangan tanya ke saya. Makanya saya bertanya. Jadi begini ya, alasan KPU RI sebenarnya kenapa hari Rabu? Karena ini berada pada hari di tengah-tengah minggu. Ya, kenapa? Karena apabila dilaksanakan lewat atau bukan hari Rabu, maka bisa saja masyarakat pergi berlibur sehingga partisipasi berkurang. Masyarakat akan berpengaruh. Yang kedua adalah karena pengalaman pada pemilu sebelumnya selalu dilaksanakan pada hari Rabu. Itu alasan KPU RI. Karena yang menetapkan dalam undang-undang itu kan yang menetapkan jadwal tahapan maupun hari itu adalah kewenangan pada KPU. RI. Ya, KPU. Dalam konteks kami sebenarnya apa sih menjadi tantangan terkait tahapan yang hampir bersamaan ini? Ya kan, itu kan bisa saja bahwa tahapan pendaftaran calon bisa saja beririsan dengan pada tahapan pelaksanaan pilkada. Walaupun itu memang range-nya sangat berjauhan, yaitu sangat bulan Februari dengan bulan November dalam 1 tahun yang sama. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu itu bisa saja beririsan. Yang pertama adalah tantangan kami, yaitu bagaimana beban kerja penyelenggara. Kerja penyelenggara. Pengalaman kemarin, waktu pemilu 2019 kemarin, itu kan sempat ada yang meninggal. Fantastis malah jumlahnya. Itulah
hampir sekitar 500-an orang. Sekitar 500-an, betul. Kemudian banyak yang sakit. Iya. Ini bagaimana lagi pertanyaan kalau dilaksanakan secara serentak? Padahal itu baru presiden, itu baru pemilu kan? Iya, baru pemilu. Iya, baru 5. Pada bulan November itu akan dilaksanakan Dilanjut lagi 2024. Jadi belum mungkin berkumpul semua darahnya, mau kurang lagi. Gara-gara begadang gitu sih. Iya. Itu makanya itu yang perlu dijawab oleh kami penyelenggara sebenarnya. Iya. Kami secara prinsip sebenarnya siap tidak siap harus siap sebagai penyelenggara. Sudah ada tanggalnya masalahnya. Sudah ada tanggalnya. Itu. Kalau tidak, Iya. itu bisa kena kartu merah. Iya, gitu sebenarnya. Iya. Jadi, Tunggu, ini KPU tuh main bola kah? artinya kartu merah dalam konteks ini adalah kartu merah dalam konteks ini adalah pelanggaran. Pelanggaran, betul. Karena Kalau kartu hijau kan silakan lewat. Silakan lewat. Itu lampu hijau. Lampu hijau. Iya, darah kartu hijau. Lampu merah sama Lampu hijau. Lampu hijau. Oh, ada lampu hijau paling. Oh, iya. Jadi seperti itu demikian. Itu ya. Ya. Tapi itu dia kuncinya, siap tidak siap, ya harus siap. Siap harus siap. Karena sudah ditetapkan. Iya. Ya, tinggal sekarang mungkin bikin pemanasan. Nah, nanti kita cerita pemanasan seperti apa. Nah, sekarang ke Ibu Sri, gimana nih Bu? Bagian hukum dan pengawasan itu, kalau di KPU sebenarnya tugasnya apa sih sebenarnya? Pengawasan, siapa yang diawasi kemudian? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami divisi hukum dan pengawasan itu tertuang di PKPU terakhir di PKPU 3 tahun 2020 yang dulu cuman divisi hukum saja, tapi sekarang sudah tambah pengawasan sejak PKPU 8 tahun 2019. Ya. Jadi tugas kami yang utama adalah garis besarnya adalah mengawas sekaligus mengendalikan, karena kami di dalamnya adalah sekaligus sebagai pengawas internal, bahasanya internal di dalam lembaga, secara internal lembaga kami sendiri. Nah, kemudian di dalam pengawasan ini kami juga bekerja sebagai yang mengordinasikan, yang mengendalikan, memantau segala kegiatan yang dilakukan ya dalam lembaga kami sendiri. Termasuk di dalamnya adalah mengendalikan hal-hal yang mengenai yang menyangkut administrasi dan kode etik perilaku dan sebagainya, termasuk yang menyangkut kepada biasa yang kita sebut dengan badan ad hoc kami yang akan direkrut ke depan. Itu adalah di bawah koordinasi kami, bidang koordinasi kami. Ya mungkin secara umum kalau di dalam tahapan awal begini biasanya kami yaitu sifatnya mengordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi. Tapi di akhir dari semua pekerjaan ini adalah kami yang bekerja di titik akhir, karena pada akhirnya perselisihan pemilu itu bekerja setelah semuanya rampung, kan? Biasanya kami lah di situ bagian hukumnya bekerja. Di situ fokusnya yang utama sebenarnya, tapi bukan juga tidak bekerja. Dari awal itu kita sudah mengordinasikan, tetap mengendalikan, jalannya masing-masing berarti nanti di akhir makanya kalau divisi hukum itu biasa disebut dalam KPU itu di lembaga kami disebut divisi selimut. Karena divisi selimut. Iya. Itu singkatan atau istilah? Istilah saja, dianalogikan gitu. Oke, kenapa selimut? Ya karena pada akhirnya semua aturan-aturan itu dibawa pantauan dan koordinasi dari divisi hukum ini. Bukan selimut dong, CCTV harusnya. Kan dipantau. Kalau selimut berarti kan membungkus. Sekaligus. Kita coba siapa tahu kalau digunakan ini kita bisa minta hak cipta gitu. Bukan lucu ini, kita minta siapa tahu dapat kompensasi kan. Ya lanjut. Iya. Saya kira tugas utama divisi hukum adalah di situ. Kemudian dalam perekrutan badan ad hoc itu juga itu bagiannya divisi hukum juga. Bukan sih, kami lebih kolaborasi semuanya, tapi yang fokus itu sebenarnya Parmas. Tapi yang kelola dalam pekerjaannya itu adalah kami juga, terutama dalam pemantauan mengendalikan mereka, yang memantau dalam kerja-kerja mereka di lapangan bahwa
secara hukum ya bahwa kami yang bertanggung jawab apapun yang mereka lakukan di KPU kota ya, misalnya kan badan ad hoc itu dari kelurahan TPS sampai di kecamatan. Iya. Apapun yang mereka lakukan itu pengendaliannya dan tanggung jawabnya kembali ke kami. Jadi tahun kemarin pemilu 2019 alhamdulillah saya mungkin karena sebagai koordinat hukum pada saat itu ya saya berusaha mengadakan pendekatan walaupun itu tidak tertulis secara baku, tapi saya berusaha secara psikologis mengadakan pendekatan kepada mereka untuk menarik simpati mereka supaya bekerja yang benar, ya mengadakan pendekatan secara manusiawi supaya mereka bekerja walaupun ya banyak orang bilang berat, tapi ya inilah konsekuensi dari kita mau bergabung di lembaga ini ya. Makanya tadi Pak Koordinat Teknis bilang kita ini penyelenggara bisa tidak bisa harus bisa, tidak ada alasan karena ini sebagai konsekuensi dan tanggung jawab kerja yang sudah kami diamanahi oleh negara seperti itu. Ini kan mengawasi dan mengendalikan secara internal ini. Iya. Berarti yang memang yang lebih fokusnya ke badan ad hoc tadi itu ya? Enggak juga, semua juga? Ya dalam lembaga Satker itu, satuan kerja kami artinya juga. Internal KPU? Iya, internal KPU. Iya kan kalau bicara pengawasan ada Bawaslu juga kan? Iya, internal jadi kami. Internal KPU. Jadi bisa saling mengawasi satu sama lain misalnya teman-teman? Bukan cuma mengawasi seperti itu sebenarnya. Gitu ini lebih kepada yang sifatnya ya mengkoordinasikan gimana itu ya. Misalnya ada sesuatu ya bagaimana caranya kami supaya semuanya tetap berjalan dengan baik sesuai tujuan kita semua saya kira. Oke, ya baik. Jadi kode etiknya dijaga, perilakunya dijaga. Termasuk. Karena kan mereka itu bekerjanya 1 tahun kan efektifnya ya. Kalau dari pengalaman sebelumnya badan ad hoc 1 tahun kan? Kurang lebih. Kurang lebih. Oke. Yang pasti aman-aman saja semua kemarin-kemarin. Alhamdulillah, dan kami tidak ada perselisihan hasil pemilu Kota Kendari kemarin. Alhamdulillah saya kira atas kerjasama kami semua. Iya. Oke. Dan tentunya atas kerjasama yang baik dari badan-badan ad hoc juga kan. Termasuk itu satu rumpun karena semuanya. kalau bisa dibilang mereka mungkin ujung tombaknya mungkin ya, gitu ya. Yang mereka lebih yang lebih mereka yang lebih berbuat di lapangan, tapi tetap kami juga turun, kami juga sosialisasi, kami adakan pendekatan lah ya. Bisa saya bilang itu sudah pendekatan secara kemanusiaan lagi, bukan lagi kekeluargaan bahkan. Bukan lagi kita mau bilang kamu jabatan ini enggak. Kalau kami kemarin alhamdulillah dan bisa tercapai sesuai yang kami harapkan ya, itu yang kami lakukan. Oke. Ini yang selanjutnya Pak Ketua nih. Wah, divisinya luar biasa nih. Keuangan umum dan logistik. Wah. Ini paling banyak nomor handphonenya dipegang sama orang-orang ini orang luar pasti Pak Ketua nih. Gimana nih? Kalau bagian keuangan umum dan logistik seperti apa? Jadi gini, sebenarnya kalau teman-teman yang lain ini itu jabatan atau posisinya itu dia memang pada saat kami membentuk dan rapat itu memang sudah ditentukan seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau KUL itu dia adalah jabatan ex officio dari ketua. Oh gitu. Jadi siapapun jadi ketua maka itu otomatis. Oke. Dan itu adalah terkait dengan ya memang pengelolaan keuangan, kemudian berkaitan dengan umum dalam hal ini di sekretariat, dan juga logistik. Dari tiga spesifik tugas ini, keuangan itu sebenarnya kalau kita di KPU yang sekarang ini, itu ketua KPU itu tidak lagi menjadi kuasa pengguna anggaran. Jadi kuasa pengguna anggaran itu ada di sekretariat. Betul. Sekretariat. Jadi kami sejak di periode sebelumnya, jadi terjadi perubahan dalam hal berkaitan dengan pengelolaan anggaran di KPU. Ketua KPU sebagai koordinator divisi keuangan tinggal mengontrol saja, melaksanakan fungsi pengendalian dan controlling saja. Tapi berkaitan dengan pengelolaan secara menyeluruh itu ada di sekretariat. Seperti itu. Dan kan hak pengelola anggaran itu sekretariat ya? Iya, saat ini. Kalau di zaman di periode 2 periode yang lalu masih ketua menjadi sekaligus kuasa pengguna anggaran, tetapi di dua periode terakhir enggak lagi. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Saya ke Pak Bung Asman dulu nih, Bung Asman. Ini kan juga nanti ketika waktunya, teknis juga paling ribet juga nih. Apakah ada kemungkinan misalnya, kan ini kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan, terus kemudian kita masih dalam masa pandemi. Kemarin kan sudah memang, protapnya sudah ditahu. Dari A sampai Z itu sudah ketahuan apa yang harus dilakukan.
sampai harus ada simulasi kan gitu. Nah, apakah ada kemungkinan misalnya kondisi di lapangan yang kemudian membuat kita bisa berkreasi gitu? Apakah itu dikasih kesempatan kepada KPU di daerah? Jadi misalnya gini, sebutlah misalnya, wah ini agak-agak apa namanya kurang kalau kita buat seperti ini. Jadi misalnya sebutlah apa yang telah ditetapkan itu ternyata kita butuh ini tambahan ini. Bisa nggak seperti itu dimodifikasi misalnya? Sebenarnya begini ya, KPU itu bekerja sudah ada prototnya ya. Dalam peraturan KPU itu ada yang disebut peraturan KPU terkait dengan tahapan program dan jadwal. Ya. Sudah ada programnya, apa-apa program-program kegiatannya sudah disusun. Ya. Kemudian tahapannya apa-apa, ya kan? Kemudian jadwalnya sudah ada. Ya. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ini yang kamu kerjakan. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ini yang dikerjakan. Pertanyaannya adalah seperti tadi, apakah accidental ya? Iya, accidental ya. Harus menghendaki dilakukan seperti ini. Iya. Prinsipnya adalah yang kami kerjakan itu sesuai dengan tahapan dan jadwal. Oke. Ya kan? Tidak ada gerakan tambahan. Tidak ada gerakan tambahan. Tidak ada gerakan tambahan. Oke. Kemudian bahwa dalam saya sebagai penanggung jawab teknis penyelenggaraan pemilu ya, salah satu ada beberapa item strategis yang merupakan tanggung jawab dari divisi saya, seperti pada tahapan-tahapan awal ini kan, seperti pemilu ini yang pertama kali tahapan yang akan dikerjakan yaitu verifikasi parpol. Ya Pak Ketua ya? Verifikasi parpol. Kemudian kan melangkah rekrutmen badan network. Ya kan? Verifikasi parpol itu adalah merupakan salah satu item program atau tahapan yang dikerjakan oleh divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Itu sudah ada prototnya. Ya. Umpamanya dari tanggal 20 sekarang ya. Dari tanggal 20 sampai tanggal 25 itu yang dilaksanakan adalah pendaftaran parpol di tingkat kabupaten. Maka dari tanggal 20 sampai tanggal 25 itu yang dikerjakan. Itu yang dikerjakan. Tidak ada boleh gerakan tambahan memang. Tidak boleh ada gerakan tambahan. Jadi semua yang telah ditetapkan itu sudah dengan berbagai macam analisa dan pertimbangan gitu ya. Jadi harus kerjakan ini. Karena kayak kemarin pemilu kemarin kan pemilu pertama pilkada pertama ya. Termasuk pemilu ya. Pemilu serentak pertama dengan protokol kesehatan. Kan ada pembatasan 2020 kemarin ya. Iya, 2020 kemarin kan ada pembatasan orang di dalam ruang tunggu, termasuk bilik, termasuk segala macam itu, termasuk dengan ketika terjadi sesuatu. Nah, itu kan berarti memang semua sudah dipertimbangkan seperti itu. Jadi tidak ada gerakan tambahan. Tidak ada gerakan tambahan. Apakah memang memungkinkan tidak ada gerakan tambahan? Karena semua sudah dipikirkan semua dari A sampai sekecil apapun sudah dipertimbangkan. Artinya bahwa undang-undang ini kan kalau undang-undang pemilihan umum kan dia dasar regulasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Kemudian dijabarkan dalam peraturan KPU. Salah satu protap kami, artinya kompas kami dalam bekerja, itu memang sudah dibuat oleh KPU berdasarkan melalui peraturan KPU. Artinya bahwa kalau memang ada perubahan jadwal, tahapan, artinya ada pergeseran-pergeseran waktu, ya, maka itu adalah kewenangan KPU. Mungkin yang kita maksudkan adalah apakah KPU itu bisa berkreasi terkait dengan untuk mendorong partisipasi masyarakat. Nah, itu boleh, tidak ada masalah. Untuk mendorong partisipasi masyarakat. Selama dalam konteks tidak ada menunjukkan keberpihakan atau pada salah satu calon atau memberikan perlakuan yang sama kepada semua peserta. Itu tidak ada masalah. Selama itu adalah sudah, tapi poin-poin umumnya, artinya aturan-aturan umumnya itu sudah ada dari KPU sebenarnya. Sudah ada dari KPU. Tapi kalau bicara partisipasi sekarang, apakah kemarin kalau dibandingkan 2020, terus sebelumnya pemilu berapa? 2017, kalau pemilihan ya, pilkada ya. Mungkin 2020 Kota Kendari tidak mengadakan. Iya, enggak, kalau bicara partisipasi pemilih, apakah ada perubahan dari pemilu sebelumnya? Ada angka naiknya atau justru malah turun? Ya, jadi begini, terkait dengan partisipasi pemilih, pada pemilu 2019, serentak 2019 yang lalu, alhamdulillah KPU Kota Kendari, bukan KPU Kota Kendari, partisipasi pemilih dalam pemilu itu adalah sebesar sampai dengan 79,7%. Ya. Nah, angka ini kalau dibanding dengan pemilu yang sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, itu meningkat. Ya. Berarti melampaui target gitu ya? Melampaui target. Target nasional kan adalah
hanya 70%. 70%. Ya. Nah, sementara kita mencapai 79%. Bahkan berdasarkan dapil, ada beberapa dapil itu dia angkanya sampai dengan 82%. Nah, begitu. Tetapi kalau dibandingkan dengan pemilihan, malah pilkada, itu pilkada 2017, partisipasi kita itu mencapai dengan angka 80 sampai 87%. Oh, lebih tinggi lagi bahkan. Ya, lebih tinggi. Dan targetnya masih tetap 70. Kalau di pilkada tentu targetnya harus lebih dari itu. Harus lebih itu ya. Iya. Jadi saya kira menurut saya kenapa umpamanya berbeda partisipasi pemilih pada pilkada dengan pemilu? Ya tentu kan kedekatan, ada kedekatan di situ kan. Jadi kalau pilkada kan yang dipilih rata-rata masih ada kedekatan, ada orang bagaimana berusaha untuk menang gitu kan. Dan tidak terlalu banyak, tidak bingung kan. Kita pilihannya tinggal kalau bukan 2, 3, 4 atau 5 lah paling, atau 6 lah pernah dari pengalaman panjang ya. Jadi kalau di pemilu dia kalau kan pemilu kan kita masih lebih ruwet gitu ya. Jadi partisipasinya, tapi dari segi target itu sudah lumayan tinggi. Dari tingkat kesulitan dengan capaian seperti itu sudah di atas. Kita berada di 3 daerah terbesar yang partisipasi tertinggi di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara? Iya. Yang paling pertama siapa nih? Konawe Utara. Konawe Utara ya? Iya, Konawe Utara kalau salah ya. Dengan Konkep. Tapi atau mungkin karena masyarakatnya yang jumlahnya. Tapi juga kan pemilihnya sedikit. Ya itu dia. Gitu. Oh kalau Konkep iya. Kalau Konkep kan kecamatan betul kita di Kendari sini, Kendari Barat. Di sana mungkin hitungannya ratusan ini sudah bisa duduk kalau kemarin pemilu kan. Kalau kita di sini ya minimal 1.200 kalau tidak salah ya. Itu makanya saya tidak dapat. Targetnya 1.200 saya cuma dapat 250 coba. Kalau di Konkep mungkin saya lolos itu ya. Ada 250. Dan itu 250 semuanya pemilih cerdas. Nah, sekarang ini kan yang paling diutamakan itu adalah partisipasi pemilih. Itu kan barometer keberhasilan pemilihan. Tidak ada yang lain. Nah, di sini ada kemudian ada ibu-ibu, ada apalagi pemilih pemula itu kan. Nah, silakan siapa yang mau jawab silakan saling menambahkan boleh. Bagaimana kemudian KPU Kota Kendari dalam rangka mencapai ataupun melebihi target untuk pemilu berikutnya atau pilkada berikutnya nanti pemilu serentak, ini pemilu-pemilu pemula nih, gimana cara menggait mereka nih? Karena kita kalau bicara sekarang anak-anak milenial nih, otomatis ya harus pakainya juga cara-cara yang gaya mereka ya gitu. Gimana? Ya jadi memang KPU Kota Kendari yang pertama adalah terkait dengan partisipasi ini adalah sebenarnya bukan hanya tanggung jawab sebagai KPU gitu ya, tapi semua stakeholder pemilu dan pemilihan itu bertanggung jawab keseluruhan. Namun sebagai penyelenggara KPU tentu punya punya optimistis kalau terkait dengan bagaimana partisipasi khususnya terkait dengan partisipasi pemilih yang kategori rasional. Ya, jadi target kita ke situ. Jadi bukan hanya pemilih yang dimobilisasi, money politik. Kita bukan berada pada posisi yang itu. Kita pada pemilih yang rasional. Nah, KPU kita dalam hal ini termasuk KPU Kota Kendari sudah memprogramkan ya bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih di setiap kelompok-kelompok pemilih atau segmen pemilih. Kebetulan memang KPU sudah memiliki basis-basis pemilih itu dilihat dari konteksnya, umpamanya tadi pemilih milenial itu juga basisnya tersendiri dan itu juga punya cara-cara tersendiri untuk kami lakukan untuk dalam hal mereka kita libatkan dalam proses pemilihan. Dan itu kami melibatkan relawan dari kelompok mereka. Jadi kami merekrut relawan dari kelompok generasi milenial yang kemudian generasi milenial kita dekatkan karena mereka tentu lebih tahu apa yang mereka inginkan, lebih tahu tentang gaya mereka, lebih tahu tentang keinginan mereka, maka relawan inilah yang bergerak bersama-sama KPU untuk menggait bagaimana meningkatkan partisipasi di kalangan generasi milenial. Oke, itu dulu kita tahan ya. Nanti sebentar kita lanjut lagi gimana kemudian meraup mereka ini biar bisa betul-betul, karena kalau bilang saya nggak kenal Jinda Usemin atau yang bilang sekarang ada bahasa goblok lagi nggak ada jurusan sama saya gitu, dan juga nggak mungkin mau lihat saya kan gitu. Nah ini yang kemudian mau ditepis nih, tapi kita ngobrolnya sebentar lagi, kita lanjut ya, kita tahan dulu sebentar, pokoknya jangan kemana-mana lah, kita minum-minum dulu boleh, silakan. Kenapa? Harus rajin tepuk
tahan juga ini kalau kita. Saya bakarkan rokok Pak Alasman. Bakarkan rokok Pak. Rokok saya. Oh, kalau mau saya bakarkan. Yang terlalu Begitu ya? Berapa? Jadi rasa berapa? Oh, begitu Kak. Wih. Jadi kita ada waktu berapa nih? Jangan cuma 1 kali. Enggak, berapa nih? Berapa menit? Sudah tambah 5 menit lagi. Berapa sekarang? Sekarang berapa? 40 menit. 40? Oh iya. Oke. Ini kita waktunya 5 menit ini. Iya. Tinggal 5 menit. Ada enggak kalau oke lah kalau pemilih pemula. Apalagi nih poin yang penting. Ya. Tantangan mungkin ya? Iya, tantangan. Kasih juga saya sedikit Iya, apa? Cara tentang tantangan. perempuan. Oh, iya itu perempuan. Saya pasti- Betul. Saya di sini juga mewakili. Iya, punya- oke, boleh. Saya punya kaum. Iya. Kami kaum perempuan yang kaum. Oke. Berarti nanti setelah Ibu Sri tentang perempuan, Iya. baru kemudian Tantangan nanti Pak Lasman. Pak, ya oke, siap. Nanti yang terakhir baru closing statementnya Iya. Pak Ketua. Harapannya apa nih? Iya. Tahu? Oke, sip. Oke, Ya, standby. Merwin, ya, opening. oke. 3, 2, 1. Wah, saya suka kaget kalau tepuk tangan begitu. Oke, terima kasih lah buat tepuk tangannya dan untuk yang tepuk tangannya kencang sekali kita akan kasih hadiah ya. Nanti hadiahnya dari orang tua masing-masing. Nah, kita sudah di segmen terakhir loh ini bapak-bapak, ibu ini tidak terasa ya. Iya. Karena kalau biasanya di sini saya bingung bertanya. Kalau ini enak, narasumbernya langsung ngomong selesai urusan ya. Ibu, kalau kan biasanya saya berpikir mau tanya apa begitu. Ini kan enak kan tadi tinggal 3 pertanyaan. Silakan jelaskan, durasi panjang gitu. Oke, Ibu. Honor lancar. Honor lancar. Oke, ini kan tadi sudah pemilih pemula ini ya, Iya. pemilih pemula. Tapi kan ada juga satu yang tidak bisa terabaikan, pemilih perempuan. Iya. Itu, ibu-ibu kan, wah, apalagi nih mohon maaf nih, ya bukan meremehkan kaumnya ibu ya, kan dia bicara kaum nih. Kan biasanya kalau ibu-ibu itu ada jika anunya, kan biasa begitu. Nggak usah biasa memasak, gitu. Oke, gimana nih Bu? Tentang pemilih perempuan. Terima kasih yang kedua kalinya. Saya mau bilang dulu bahwa saya mewakili kelompok perempuan di sini. Iya. Adalah bahwa makanya tadi Pak Ketua bilang ada basis masing-masing termasuk basis perempuan itu betul. sendiri. Iya. Saya apa namanya di posisi saya saat ini kami berlima dan saya sendiri perempuan sekaligus mewakili keterwakilan 30% perempuan itu. Bahwa di dalam Undang-Undang 7 juga dijadikan syarat bahwa partai politik itu menjadikan syarat untuk menjadikan syarat 30% keterwakilan perempuan itu di dalam Komposisi menyusun komposisi kepengurusannya. Ya. Nah, dan itu sudah dimasukkan dalam undang-undang, berarti itu wajib gitu. Walaupun bahasanya dipertimbangkan. Dipertimbangkan bukan berarti dibelakangkan. Iya, gitu. iya. Karena keberadaan perempuan itu kalau kita bicara di kemerdekaan dia adalah garda terdepan, tapi dia juga adalah tembok di belakang gitu. Iya, penguat di belakang. Iya, jadi betul. dia muka belakang Muka itu belakang. Dia selalu ada. Memang muka belakang itu terserah mau pilih yang mana. Walaupun secara fisik ya tidak bisa kita samakan laki-laki. Kalau kita bicara kodrat memang dari kodrat yang berbeda. Oke, saya kira itu selesai. Yang kedua, begitu juga dalam Undang-Undang Partai Politik di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu sudah jadikan dua syarat bahwa untuk menyusun sebuah kepengurusan partai politik itu juga harus ada keterwakilan perempuan. ada 30% keterwakilan perempuan itu. Kemudian sekarang memang dalam perkembangannya kalau saya lihat di legislatif Kota Kendari ya sudah ada terwakilkan beberapa perempuan orang gitu yang mewakili
Ya, kalau kita bandingkan, kita komparasikan dengan laki-laki itu mungkin masih terlalu jauh, tapi ya itulah ndak usah kita bandingkan karena tidak bisa dibandingkan, ini dua hal yang memang tidak sama awalnya. Tapi kami berharap juga bahwa ya tidak boleh ada ini sekaligus menjadi hambatan sebenarnya bagi perempuan, bahwa ada paham yang patriarkistik bahwa perempuan itu selalu berada di belakang laki-laki. Dalam hal lain juga bahwa yang sekaligus menjadi hambatan kami adalah kalau perempuan secara sosial ingin melakukan aktivitas di luar rumah itu kan bedanya dengan laki-laki adalah bahwa kalau perempuan harus minta izin sama misalnya sama suami. Kemudian hal-hal lain yang membedakan ya saya kira itu sekaligus kendala di bidang sosial kehidupannya gitu. Tapi kalau sampai hari ini apakah ada kendala tentang pemilih perempuan? Pemilih perempuan saya kira tidak, karena mereka antusias, hanya mungkin harus itu mungkin tugas kami juga memberikan pemahaman bahwa memilih, jadi bagaimana caranya jadi perempuan yang jadi pemilih cerdas gitu. Jangan betul. Seperti yang kita saya bilang tadi itu kan. Mudah-mudahan itu bisa tertepiskan karena dengan penyadaran mereka kami mensosialisasikan apalagi yang namanya money politik itu alangkah tidak enaknya kalau pemilih perempuan itu diidentikan dengan bahasa itu. Saya paling menolak itu karena harga diri dari seorang perempuan itu tidak bisa diberikan duit. Nah. Tadi itu bukan loh Bu ya. Saya memang hanya berdasarkan ini kalau lihat-lihat bukan saya merendahkan perempuan loh. Kaumnya loh ini. Semoga image itu bisa tertepiskan. Nah, itu dia. Jadi tanggung jawab ibu dan yang kerja kami semua ini mensosialisasikan. Dan itu juga tanggung jawab kami Terra Media. Saya kira semua. Iya, semua. Termasuk kami Terra Media. Pers kan? Iya, Terra Media. Jadi mulai sekarang harus diingat Terra Media begitu. Iya, Terra Media. Iya, jadi kalau ada apa-apa, betul. Jadi kalau ada apa-apa Ibu mau sosialisasi tentang perempuan, langsung hubungi Pak Herudin. Nah gitu. Oke, saya ke Bung Asman. Nah gimana nih? Hambatannya apa sih sebenarnya? Sebenarnya begini, kalau saya dari teknis penyelenggaraan ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah bagaimana sih KPU menyiapkan diri dalam menghadapi pemilu-pemilihan serentak 2024 yang akan bisa saja terjadi beririsan tahapan. Betul. Karena itu akan menyita energi, menyita tenaga, dan bisa saja mungkin penyelenggara di tataran Badan Etok yang merupakan ujung tombak lapangan, teknis penyelenggaraan di tingkat lapangan bisa terkuras energinya. Karena tidak mungkin berganti lagi kan? Karena tidak mungkin pemilihan lagi kan gitu. Itu sudah pasti. Itu lagi mereka kan? Itu lagi. Iya. Yang kedua, bagaimana kapasitas dan kapabilitas Badan Etok. Artinya bahwa kita akan merekrut Badan Etok untuk pemilu yang akan dilaksanakan pada Februari. Kemudian kita akan merekrut lagi Badan Etok, PPK PPS akan menyelenggarakan tahapan. Ada lagi tahapan rekrutmen lagi untuk bukan kemudian yang sebelumnya di pemilu itu dibawa ke pilkada, tidak? Artinya bahwa yang akan kita lihat regulasinya seperti apa, tetapi yang kita lihat kejadian kemarin itu tidak menghalangi bahwa Badan Etok yang penyelenggara pemilu itu bisa saja menjadi panitia untuk pemilihan. Yang ketiga adalah bagaimana teknis terkait pendistribusian, perlengkapan atau logistik pada saat hari pemungutan suara. Karena bisa saja bahwa seperti pada saat kita umpamanya melakukan penjeblosan pada Februari, dan pada saat yang sama juga akan terjadi tahapan penyelenggaraan pemilihan. Itu dia. November. Makanya yang saya katakan, yang saya sampaikan tadi, akan terjadi irisan tahapan. Makanya KPU sebenarnya sudah menyiapkan itu dari jauh hari dan telah melakukan simulasi, Memang akan terjadi irisan-irisan tahapan. Dan pengalaman itu telah terjadi dan telah kita buktikan pada tahapan seperti Kota Kendari kemarin, yaitu beririsan antara Pilgub dengan Pemilu 2019 kemarin. Itu kan hampir beririsan kemudian. Artinya bahwa itu bisa kita buktikan ternyata itu bisa dikerjakan. Bahkan kami pelantikan, malamnya kami dilantik sekitar pukul jam 3 Itu siangnya
di Kendari sudah harus melakukan pencoblosan pemilihan gubernur. Oh begitu? Iya. Jam 3 malam dilantik? Jam 3 malam dilantik, siangnya di Kendari ini, besoknya Itu baru bekerja. artinya bahwa artinya irisan-irisan tahapan itu kami telah buktikan dan telah kami lalui dan Kota Kendari Artinya KPU telah sudah membuktikan. teruji lah, ya? Sudah teruji lah. Sudah teruji lah. Iyalah. Iya. Tepuk tangan. Butuh support lagi. Kita butuh support dari masyarakat tentu. Saya kira Pasti. begitu. Oke. Terakhir nih Pak Ketua. Iya, Closing statementnya seperti apa? Ya, yang pertama harapan kami, yang pertama terkait kepada partai politik. Ya. Ini kan pemilu sudah melaksanakan. Oke. Ya, kita berharap partai politik juga menyiapkan diri, ya terkait dengan persiapan segala macam, administrasinya, SDM-nya, ya. Artinya tidak menutup kemungkinan juga mungkin terjadi hal yang kayak kemarin. Soalnya sampai menjelang akhir dini hari pun ya masih ada yang kurang orang-orang, masih calegnya, administrasinya. Yang mudah-mudahan nanti di pemilu kali ini bisa lebih baik dari hal Masa begitu. orang Kendari kurang nih? Iya. Nggak masuk akal kan? Kemudian Jadi harus yang, dipersiapkan dari awal ya. kemudian berikutnya adalah kepada masyarakat. Iya. Kami sekarang KPU terkait dengan data pemilih, tidak nanti pada saat pemilihan baru ada pemutahiran data pemilih baru nanti ada pemilihan baru ada pemutahiran data pemilih. Iya. Sekarang ini kami sudah melakukan program namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Iya. Nah, dengan program itu kami mendata potensi-potensi pemilih baru, ya, baik itu yang baru berusia 17 tahun dan baru menikah, atau juga ada yang baru pensiun dari TNI Polri. Oh iya betul, Ya. betul. Itu kan sudah masuk ya. Ya, termasuk dari yang pindah masuk dari luar. Oh iya, ya, betul. itu juga kan kategori pemilih baru untuk Kota Kendari. Nah, sekarang ini KPU Kota Kendari sudah melakukan tahapan itu, oke. ya, secara mandiri. Itu juga yang paling penting kan ya, itu ya, penting pemutahiran sekali data itu karena ya. jangan nanti mau pemilu baru terdaftar, baru apa namanya seperti Komplain-komplain lagi Ya, gimana saya punya surat panggilan apa segala macam. ya gerasa gerusu, kenapa iya. saya belum daftar pemilih gitu. Sementara ini kita buka dari sekarang, ya kita berupaya melayani pemilih supaya itu bisa pekerjaan itu bisa kita cicil sedikit demi sedikit, kita selesaikan begitu. Kami berkomitmen insya Allah KPU ya Siap. tidak akan mengulangi berbagai kekeliruan yang terjadi pada masa lalu. Karena selalu ada pembelajaran dari pengalaman sebelumnya gitu ya. Dan di samping itu juga memang regulasinya saat ini sudah lumayan lebih baik ya. Yang penting jangan ada yang kemudian aturannya keluar kegiatannya pagi, subuh baru keluar anunya kan. Kayak kemarin-kemarin kan gitu. Subuh baru kita masih tungguin berapa? Ternyata yang dibatasi sekali orangnya kan gitu kan. Yang pilkada kemarin kan. Ya gitu. Jadi insya Allah secara regulasi saya kira makin baik lah terjadi ada transparansi. Ya kemudian juga apa namanya makin terbuka, independensi penyelenggara betul-betul dijaga gitu ya. Jadi semua saya kira itu adalah makin baik, saya kira demokrasi juga kita akan makin baik. Karena barometernya di situ memang. Jadi poinnya tadi nih, ini memang sangat penting sekali nih kan untuk 2024 dan memang sekaligus stamina juga. Ini juga yang paling penting, kesehatan segala macam, apalagi kan kita di masa pandemi. Jadi menyiapkan diri itu paling penting, terus kemudian kapasitas dan kapabilitas badan ad hoc nanti yang kemudian akan direkrut. Terus kemudian ada tadi distribusi logistik dan perlengkapan. Ini memang hal-hal yang sangat penting. Yang pasti adalah kami sebagai masyarakat akan siap mendukung sesuai dengan kapasitas kami sebagai masyarakat, sebagai wajib pilih misalnya. Dan kalau bicara tentang lembaga, ini kan KPU perlu banyak sekali yang perlu disosialisasikan. Hari ini kita tidak bisa, durasinya tidak cukup bahkan untuk sosialisasi ini. Dan apalagi semuanya kan punya bidang masing-masing. Bagaimana kalau misalnya masyarakat tidak tahu informasinya? Makanya Tera Media hadir, itu dia maksudnya. Ya, saya kira kami dari KPU mengucapkan terima kasih banyak kepada Tera Media. Siap, sama-sama, yang Pak malam Ketua. ini memfasilitasi kami. Mensosialisasikan bagaimana KPU bekerja, siapa itu KPU dan sebagainya. Dan insya Allah saya kira kerjasama seperti ini akan terus kita bangun, karena memang demokrasi ini atau pemilu itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya KPU tetapi semua stakeholder termasuk media, saya kira. Kalau kali ini komisioner KPU berkunjung ke kantornya Tera Media, nanti suatu saat di episode berikutnya Tera Media akan berkunjung ke kantornya KPU. Gitu. KPU Kota Kendari terbuka. KPU Kota Kendari, oke siap. Oke. Terima kasih banyak kepada saya panggil pendek-pendek saja ya. Apanya? Oh iya, ini yang paling penting juga. Kalau misalnya ada saran, kritikan, atau terutama pengaduan, itu nanti boleh di mana? Kalau ini kan belum ada pengaduan ya. Informasi saja nih. Kalau kita mau berikan informasi itu bisa kemana kira-kira?
Ya, Datang ke pertama kantor salah satunya. ya pertama apa namanya secara fisik bisa langsung ke kantor, Oke. ya. Yang kedua bisa melalui media sosial kami, Oh, iya. ada Facebook, ada Instagram. Nanti insya Allah kami bisa dilihat di apa namanya di FB itu KPU Kota Kendari. Kemudian di situ juga bisa terlink langsung dengan Instagram dan Twitter. Iya, iya. Yang kedua, kami juga bisa melayani lewat WA, ya, bisa langsung kepada kami, ya bisa juga melalui WA operator terkait dengan data pemilih juga ada. Oke, Iya. sip, sip. Baik, baik. Yang pasti adalah KPU akan membuka semua akses Iya. untuk masyarakat bisa mendapatkan informasi. Yang jelas bahwa Ketua KPU RI berpesan bahwa bekerjanya kami itu adalah bukannya 24 jam, tapi lebih dari itu. Betul. Iya. Saya pernah dengar di provinsi itu begitu. Iya, katanya jam 7 itu mereka, ini kita belum, memang bukan jam kan ini, masih lanjut terus paling jam 7 malam loh itu. Iya. Saja kami tidak berangkat dari rumah loh, berangkat dari kantor. Habis rapat, Sudah ada disediakan infus di sini belum? tadi Semoga habis sehat, launching. sehat. Tadi kami tuh Vitamin, harus vitamin. tadi tuh kami habis launching apa ya program Desa kelurahan Desa peduli Peduli. pemilih peduli Itu dia. pemilih dan Yang pemilihan. tadi itu loh. Karena kita belum sempat bertemu dan belum sempat akrab sekali, kalau dengan beliau mungkin ya. Makanya kita tidak tahu kan itu yang paling penting untuk masyarakat tahu. Gitu. Tadi. Untuk Dan Baru rencananya launching tadi. di Oh, Kota begitu Kendari, ya. Setelah rencana itu Kota sampai Kendari si- kelurahan apa yang Ya, kalian? kita lokusnya untuk Kota Kendari. Oke. Kelurahan Gundu Batu. Oke, berikutnya kasih kabar lah. Oh, Biar siap. nanti kita Insyaallah. juga bantu publish informasinya. Siap. Harus dong. Ya, gitu. iya, harus dikerjasamakan. Iya, betul. Masa yang kemarin kita berteman yang sekarang berteman juga tidak Artinya bisa tujuannya kan bertolak. untuk mendorong partisipasi. Karena tujuannya cuma itu. Iya. Partisipasi meningkat dan semuanya berjalan dengan baik itu kan yang Demokrasi lagi berkualitas. demokrasi yang sehat seperti itu. Informasi tentang demokrasi ini Betul. kepada masyarakat bisa meluas. Kan? Iya, iya. Lain kali kalau bikin dialog, bikin kita 2 jam ya. Ini agak kurang, nggak puas jadinya. Oke, sekali lagi terima kasih Bung Asman, Pak Ketua, Industri, terima kasih banyak. Kalau saya mau teman-teman, semoga semuanya tetap diberikan kesehatan. Itu yang paling penting. Alhamdulillah. Saya kira Itu yang paling itu yang paling penting. Iya, biarpun semangat kalau tidak sehat, selesai juga kita ini. Semoga semuanya juga berjalan dengan baik, diberikan kemudahan sampai ke proses nanti kan masih panjang ini. Iya. Insya Allah kita akan masih bisa bertemu lagi. Baik, nah sebagai masyarakat yang baik khususnya untuk Kota Kendari ya, jangan pernah lupa untuk selalu mempartisipasikan diri Anda gitu. Kalau misalnya Anda memang sudah menjadi warga negara yang baik, perlihatkan bahwa memang Anda warga negara yang baik. Jadilah warga Kota Kendari terutama. Kalau misalnya usia sudah pas atau sudah statusnya sudah menikah kan gitu ya, Ya, antara 17 tahun. antara 17 atau sudah menikah, jadilah wajib pilih yang benar. Dan ingat, tidak ada money politik. Jadilah pemilih yang cerdas, itu yang penting ya. Terima kasih sekali lagi. Dan sampai sini kebersamaan kita untuk Deteras episode kali ini bersama 3 komisioner KPU Kota Kendari. Dan insya Allah nanti kita akan ketemu di episode berikutnya. Mungkin dengan mereka lagi atau dengan tamu-tamu yang lain. Dan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.